luar biasa. Hari ini kami berkunjung ke salah satu jemaat yang akan kita kunjungi. Kami melewati jalan-jalan setapak, saudara akan lihat. Sungguh luar biasa kasih Tuhan di perjalanan kita kali ini di Maluku, dan kita bisa bersama-sama melihat keadaan yang ada. Saudara bisa melihat perjalanan kita menuju ke sebuah tempat yang di mana jemaat ada di sana. Saya yakin bahwa video ini nanti akan menjadi berkat buat kita. Saudara lihat itu, kami melewati jalan setapak memasuki tempat ini. Tapi luar biasa di sini, di pegunungan di Maluku ini. Tapi kiranya perjalanan kita akan menjadi berkat, sehingga Tuhan bisa nyatakan kepada setiap kita dan belajar betapa baiknya Tuhan atas kehidupan kita. Saudara, kalau sudah di kota, saudara tidak akan menemukan seperti ini. Ya, puji Tuhan. Ini perjalanan kami. Itu rumahnya ada depan. Haleluya. Banyak pohon-pohonan kanan kiri. Nah, itu dia rumahnya. Nona, apa kabar? Kasih dada dong. Ayo. Hai. Lah. Hai, Gil. Nah, kita bernafas ini, naik sampai ke sini. Nafas kita satu-satu. Luar biasa. Perjalanan yang cukup membuat kita bersyukur. Oh, saudara bisa lihat putar kanan kiri hutan. Luar biasa. Terus nama saya siapa? Sing lama kita ketemu. Aduh. Luar biasa ini. Ini rambutannya belum panen. Kapan panen rambutan? Juli. Kemudian kapan lagi ada panen? Tahun depan. Oh, setelah rambutan apa lagi? Durian kah? Belum duriannya. Oh gitu. Kapan nanti panen? Tahun depan juga. Kalau tahun ini bulan Mei juga, bulan Mei Juni kemarin. Wah, berarti terlambat dong saya kemari ya. Tidak ada rambutan dan tidak ada durian. Aduh, sayang ini. Hai, luar biasa. Lagi ngapain? Untuk alat peraga. Oh, dijual. Hah? Di mana? Oh, untuk anak sekolah minggu. Puji Tuhan. Aduh, mana ini? Bapak mana? Ada ke desa seberang, Pak, Rutong. Rutong itu mana? Naik. Mau sampai Hukurila, Pak. Terus Sampai? mau sampai ke Hukurila. Hukurela. Ya. Oh, jauh ya dari sini ya? Lumayan. Setengah jam. Tapi suasana di sini enak, ini tenang. Tenang, Pak. Aduh, tanpa kebisingan.
Cuman motor parkir mana kalau Di rumah rumah depan. depan boleh? Taruh di luar begitu aja. Aman motor taruh luar? Aman, Pak. Aduh, kalau motor taruh di Jawa taruh luar, aduh, tinggal nama. Jadi kalau punya motor Honda, besok tinggal namanya saja Honda. Orangnya udah nggak ada. Motor barangnya nggak ada, hilang tanpa jejak. Jadi aman di sini ya. Sekali, Pak. Aduh, sini Nona. Kemarin sama saya ini ibadah, ya tuh, luar biasa. Tuh, salam. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di acara kita Pena Pesan Bermakna. Kali ini saya baru berjumpa dengan keluarga Pak Tommy yang ada di sini. Tadi perjalanan kita dari nanti sudah lihat perjalanan dari bawah sampai ke atas ini melewati pohon-pohon besar. Nanti saudara bisa lihat. Tapi bersyukur kali ini Tuhan itu baik. Amin. Di dalam acara ini, Pena ini pesan bermakna, kita akan diberkati banyak. Di Maluku kita sedang ada kegiatan melayani, tapi puji Tuhan semuanya bisa berjalan dengan baik, ya. Jadi beberapa hari saya sudah di Maluku dan kami bersama-sama dengan tim yang lain melayani di daerah Maluku dan sekitarnya di Pulau Maluku ini, dan kita akan menjadi berkat. Saudara, kita belajar satu hal, betapa Tuhan itu baik. Di dalam kehidupan kita, Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Ya toh, Tuhan itu sangat memberkati kita. Tuhan mengatakan, mari belajar kepadaku, kita belajar kepada Yesus, sebab aku rendah hati dan lemah lembut. Tuhan Yesus itu luar biasa. Kita belajar kepada Tuhan Yesus. Kenapa demikian? Karena kita adalah orang-orang yang perlu dibangun dan dibentuk hidup kita menjadi orang-orang yang dahsyat, ya. Oleh karena itu kerendahan hati dibutuhkan dalam kehidupan kita. Jadi orang rendah hati itu memang dikatakan, orang berkata orang bukan orang yang sombong. Orang rendah hati adalah bukan orang yang aku, betul, tidak ada salah. Tetapi orang rendah hati merasa dirinya tidak lebih daripada orang lain. Artinya sekalipun dia memiliki kelebihan, tetapi dia tidak akan merasa dirinya lebih daripada orang lain. Kenapa demikian? Karena orang yang rendah hati itu selalu ingin menjadi yang terbaik, melayani. Orang rendah hati itu selalu pengennya memberi, menolong sesamanya. Bahkan orang rendah hati sekalipun direndahkan, orang yang rendah hati, dia akan tetap memberikan pelayanan dengan baik. Oleh karena itu jadilah orang yang rendah hati dalam setiap kehidupan kita, sebab orang rendah hati itu dikasihi Tuhan. Saudara, jadi orang rendah hati itu tidak gampang, perlu proses. Kita akan dibenturkan oleh banyak hal, ya kan? Nah, orang yang rendah hati itu akan diuji. Kalau orang berkata aku loh orang rendah hati, ketika orang berkata demikian, artinya orang itu belum rendah hati. Kenapa? Karena rendah hati itu bukan untuk diakui oleh pribadi kita, tetapi rendah hati itu dirasakan buahnya oleh orang yang merasakan di sekitar kita. Ya, jadi kalau orang berkata aku ini sudah rendah hati, kalau dia orang itu berkata sudah rendah hati, dalam hidupnya belum rendah hati. Kenapa? Karena dia belum teruji. Jadi ketika orang berkata itu rendah hati, maka orang sekitarnya akan menyatakan dia rendah hati. Dan orang yang rendah hati itu sekalipun disakiti, dia selalu mengampuni. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dirinya bukan juga orang baik dalam hidupnya. Orang rendah hati tidak merasa dirinya sempurna. Orang rendah hati tidak merasa dirinya hebat. Tapi orang yang rendah hati senantiasa selalu belajar untuk menjadi yang terbaik di dalam hidupnya, untuk mencapai sebuah tujuan dalam hidup. Nah, Tuhan Yesus itu rendah hati. Dia punya tujuan ketika ada di bumi ini. Nah, tujuannya adalah bagaimana tujuan Bapa di surga itu bisa sampai selesai, dan tugasnya di dunia ini selesai. Sekalipun dia dicaci, dimaki. Kita lihat Tuhan itu dicaci, dimaki, dia tetap rendah hati. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang rendah hati senantiasa memberi yang terbaik. Dia tidak akan membalas sekalipun tersakiti. Dia tetap mengasihi dan mengampuni. Sekalipun orang itu tidak minta maaf, dia akan tetap memaafkan. Sekalipun orang itu belum terucap kata maaf, dia sudah memaafkan. Itulah orang rendah hati. Oleh karena itu Tuhan mau kita belajar kepada Tuhan Yesus, ya. Kita belajar menjadi orang rendah hati dan lemah lembut. Saudara, kerendahan hati sedang dibutuhkan hari-hari ini. Karena
tidak banyak orang yang rendah hati. Orang baik banyak, orang bisa berbuat baik, orang bisa memberikan pertolongan, orang bisa memberikan bantuan. Tetapi orang yang rendah hati itu masih sedikit sekali. Kenapa? Karena orang rendah hati itu perlu proses dan perlu pengujian. Tetapi orang yang baik itu mudah sekali. Kita punya duit, kita bisa melakukan menolong orang, sudah baik. Tapi orang baik belum tentu rendah hati. Tetapi orang rendah hati itu pasti baik. Nah, oleh karena itu jadilah orang rendah hati dalam kehidupan kita, supaya kita semakin luar biasa diberkati Tuhan, semakin dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kita, dan kita menjadi orang-orang yang sangat-sangat menjadi orang yang sungguh-sungguh luar biasa dan hidup bertumbuh dan bertumbuh, sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin dari hari ke hari ini kita akan tampil beda dalam kehidupan kita. Percayalah, jadilah orang rendah hati dalam segala perkara, sebab itu yang Tuhan mau. Nah, oleh karena itu kerendahan hati hari ini kita belajar terus-menerus melalui proses kehidupan yang tidak akan pernah habisnya, dan kerendahan hati ini akan terus kita kejar dan akan kita raih dan akan kita upayakan menjadi yang terbaik. Kita belajar kepada Tuhan, kita minta kekuatan Tuhan, beri aku kekuatan yang baru supaya aku tetap rendah hati. Tuhan, didik aku dan bentuk aku. Ketika kita berdoa, Tuhan ajari aku jadi orang yang rendah hati, maka kita akan diketemukan dengan orang-orang yang bikin masalah dengan kita. Tujuannya adalah supaya kita menjadi orang rendah hati dalam kehidupan ini, supaya kita menjadi orang-orang yang dahsyat di tangan Tuhan. Tetap rendah hati. Nah, itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di pesan bermakna yang singkat ini, kiranya saudara bisa belajar dalam kehidupan ini semakin hari semakin dahsyat dan ajaib di tangan Tuhan. Tetap rendah hati. Salam pena. Tuhan berkati. Hai, puji Tuhan. Ini saudara bisa melihat pohon-pohon ini, ada pohon rambutan, pohon durian, duku, banyak di sini. Yang jelas tidak ada pohon uang di sini. Ya kan? Jadi nggak akan tumbuh di sini. Luar biasa ya. Yuk, salam pena. Hai, apa kabar semuanya? Saya bersama dengan keluarga Pak Tommy ya. Pak Tommy ada di sini, ada Gil. Hai, apa kabar? Luar biasa ya. Ini kita lagi duduk di tengah-tengah hutan, tapi bukan belantara, hutan saja. Tapi kita ada di sini bersama-sama. Dan saudara, tadi saudara mungkin sudah belajar tentang rendah hati. Di pena pesan bermakna kali ini kita akan belajar tentang lemah lembut. Nah, lemah lembut itu bukan berarti seperti orang yang jalannya sopan, orang yang selalu punya etika, bukan seperti itu saja. Tapi lemah lembut itu bukan orang yang mudah marah. Lemah lembut itu bukan pemarah. Apakah seorang yang lemah lembut itu nggak boleh marah? Boleh marah, tetapi ada batasannya. Kalau marah itu membangun, sedangkan pemarah atau amarah itu melampaui batas marah sehingga bisa menghancurkan. Banyak keluarga atau orang tua atau siapa saja marah dengan anaknya, tapi tidak membangun, tapi menghancurkan. Itu amarah atau pemarah. Mudah tersinggung. Orang yang lemah lembut itu tidak mudah tersinggung dalam hidupnya. Nah, kalau masih kita berkata bahwa aku ini sabar dan baik, dan kita mudah tersinggung dan simpan kepahitan kebencian, itu bukan orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu tidak mudah tersinggung, bukan seorang yang sebentar-sebentar mempunyai reaksi eksplosif dan pemarah. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan, Tuhan Yesus belajarlah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu rendah hati dan lemah lembut. Nah, lemah lembut ini adalah orang yang bisa marah, tetapi dia mempunyai kendali dalam hidupnya. Dia mampu mengendalikan emosi egonya dalam hidupnya sehingga tidak berlebihan. Ketika kita di dalam menjadikan anak Tuhan yang lemah lembut, tapi ego kita tidak terkendali, kita mudah marah, mudah tersinggung, mudah simpan kepahitan, kebencian, itu pun orang lemah lembut. Jadi lemah lembut itu bukan karena sukunya dari suku mana orang itu pasti lembut, belum tentu. Sekalipun orang berkata, dari suku ini orangnya lembut, belum tentu, karena lembut itu bukan seperti sukunya orangnya kalem, bukan. Biasa saja mungkin dari suku-suku biasa atau orang-orang biasa, tapi karakternya menampilkan karakter Kristus.
Nah, orang yang lemah lembut itu ramah, bukan hanya bukan pemarah, tapi juga peramah. Artinya mudah bergaul, lemah lembut itu. Bukan suka eksklusif menutup diri, tapi mudah bergaul, ramah dengan orang. Orang yang lemah lembut itu mudah bergaul. Orang lemah lembut itu artinya bisa masuk dalam kehidupan sendi-sendi masyarakat atau sekitarnya. Sehingga orang lemah lembut ini bukan dianggap lagi orang yang cuek-cuek begitu. Enggak, tapi dia mampu menerima banyak orang. Dia bisa bergaul dengan banyak orang. Dan dia orangnya tidak kemudian gampang piti atau gampang-gampang tersinggung begitu. Tidak. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jadilah lemah lembut karena Tuhan Yesus sendiri lemah lembut. Lihat pelayanan Yesus waktu dia ada di bumi ini, dia berjumpa dengan banyak orang, dia melayani banyak orang. Dia tidak lagi menutup diri, dia bergaul dengan, lihat, Yesus datang mencari orang berdosa, berkumpul dengan orang-orang berdosa. Yesus datang berkumpul dengan orang-orang kacau-kacau. Tapi orang Kristen yang dicari bukan orang berdosa, orang baik-baik. Kita melihat banyak orang Kristen kalau berkumpul di gereja, kumpulannya dengan orang baik. Tapi Yesus berbeda, aku datang bukan mencari orang baik, aku datang mencari orang berdosa. Nah, orang yang lemah lembut itu bukan eksklusif, dia menerima, membuka diri dengan banyak orang, mampu bergaul. Dia tidak mudah tersinggung, dia memaafkan, dia mudah mengampuni, tidak simpan kepahitan, tidak gampang benci. Jadi orang lemah lembut ini sangat luar biasa. Nah, orang lemah lembut inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sendiri adalah rendah hati dan lemah lembut. Oleh karena itu jadilah lemah lembut dalam kehidupan kita. Karena di dalam kelemah lembutan itu kita akan mengenal pribadi Tuhan. Jadilah lemah lembut dalam kehidupan kita dalam segala hal. Karena orang yang lemah lembut ini adalah orang yang luar biasa di tangan Tuhan. Jadilah lemah lembut, terus membangun hidup kita. Jangan bosan-bosan. Karena Tuhan mau kita dibentuk dan dibangun menjadi serupa dengan gambarnya. Oleh karena itu terus kita meminta Tuhan berikan kemampuan. Tuhan beri aku kemampuan menjadi orang lemah lembut. Jadi nggak perlu saudara menjadi patah arang atau bagaimana, tidak perlu. Kita harus tetap berjuang. Pak, saya ini mudah marah. Pak, saya ini mudah tersinggung. Tenang, selama kita mau belajar jadi lemah lembut di hadapan Tuhan, Tuhan akan berikan kemampuan. Yang penting kita minta Roh Kudus untuk menolong kita. Beri kemampuan Roh Kudus, beri aku kemampuan supaya tidak jadi orang gampang tersinggung. Sebentar-sebentar ada orang bicara gini tersinggung. Sebentar-sebentar ada orang bicara gini dianggapnya membicarakan dirinya kepahitan lagi. Simpan kemarahan, simpan kebencian, itu bukan orang yang lemah lembut. Saudara, banyak orang Kristen yang seperti ini. Tidak peduli dia pemimpin gereja, tidak perlu dia siapapun. Jadi untuk membuktikan kelemah lembutan dan rendah hati itu gampang. Saudara, untuk membuktikan pribadi seseorang bukan karena saudara lihat, karena dia mau membantu orang, bisa membantu orang. Saudara, orang punya duit bisa membantu orang. Tapi sekali lagi, orang yang lemah lembut itu proses yang cukup panjang. Ya, perlu mengiris daging, perlu mengiris hati, perlu mengiris ego kita. Supaya kita menjadi orang tetap lemah lembut di tangan Tuhan. Saudara, orang yang lemah lembut ini dicari Tuhan. Orang lemah lembut akan menerima kasih karunia. Orang lemah lembut akan dipakai Tuhan menjadi alatnya. Dan akan membawa, dan semua orang akan melihat di dalam dirinya ada Kristus. Jadilah rendah hati dan lemah lembut. Supaya kita menjadi orang-orang yang dahsyat di tangan Tuhan. Puji Tuhan. Salam pena. Jadi saya ada di tengah-tengah keluarga Pak Tommy. Di tempat ini Pak Tommy tinggal. Sekalipun ada di atas pegunungan. Kita harus melewati jalan setapak sampai di sini, tapi bersyukur kami berada di sini dan kami berjumpa. Cuman kebetulan Bapak Tommy tidak ada. Salam pena, Tuhan. Suara burung-burung luar biasa berkicau.
sudah dari berkunjung di keluarga Bapak Tommy, dan ini perjalanan kita kembali ke base camp kita. Ini naik motor bersama Gil. Hai Gil. Halo. Orang muda ini luar biasa ini ya. Perjalanan sekarang kembali ke base camp